Ini Habib Syekh Umar Muhdar kata awak doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur. Manapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Siapa jar misi? Habib jar. Syekh Sultana minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultana. Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru, semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Seperti duduknya seorang budak. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi, ya godoh, lihat nyata. Karena Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, kan setiap mau ngadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad buatan wonten khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saya yang menggantikan itu kan wiksnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Sya'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan, diteruskan. Tapi wa indahu ummul kitab. Tapi yang di ummul kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di ummul kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi, su'ul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Nah, haram membenci orangnya. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara pesawat niku
Mun ngeten. Sret. Biasanya tiang nek saking Yaman kados Habib saya kados tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh, nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Mudeng, Mbak. Nek Ahmad membahasakan ki Mbak ya. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Ora tahu krungu to cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur Pak. Ketika dia didatangi oleh malaikat mau disiksa, surat itu mengatakan bahwasanya nggak bisa. Ini aku yang jaga. Kata si malaikat, nggak bisa. Aku ditugas untuk mukul orang ini. Kata si surat, nggak bisa. Hadapi dulu aku. Ini surat namanya surat pengacara. Salah ya apa dibela? Akhirnya kata malaikat, nggak bisa. Saya ditugas. Tugas saya kalau saya nggak bisa mukul dia, saya harus pensiun dari malaikat. Tapi yuk gak ngomong ngono, tambahan tuh aku ini wis. Kon surat ngadepun Allah. Lek jere Allah kepuk. Lek ngomong ndak di sepuro gara-gara kon sepuro. Oke, deal. Kembali surat itu kepada Allah dan mengatakan bahasanya ya Allah, bagaimana kau izinkan dia memukul orang itu sedangkan aku, kalammu, ucapanmu ada di dalam dirinya? Ya Allah, bagaimana kau izinkan dia untuk mukul dia? Lisannya dulu ngomong aku, di hatinya aku ada, dibaca di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku lihat kau marah. Iya ya Allah, aku marah karena orang yang membaca aku harus dipukul oleh malaikat. Kemudian kata kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, ketahuilah bahwasanya orang yang ada engkau di dalamnya aku tidak akan siksa, dan orang tersebut akan aku selamatkan daripada siksa kubur. Pengacara itu kalau hebat, walaupun sampean salah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Kuatnya pengacara. Mungkin Anda akan terkejut dengan pernyataan Oknum Habib ini. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakannya saat dia berceramah di depan jamaahnya. Kalau kita lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani. Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Hiya, begitulah mereka. Agar terlihat manusia suci, segala cara dilakukan. Din, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Tak hanya pahlawan Indonesia yang diklaim sebagai keturunan Yaman, tetapi kali ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diklaim keturunan Yaman. Bagaimana menurut? Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi. Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Iya. Nah, Ana nanti kasih izin, ada nanti beberapa toko saya izinkan untuk mencium, tapi jangan ditarik. Kalau ditarik Anda nggak kasih izin, nanti rusak. Ayo kita pajang dulu kiswahnya, jangan disentuh ya. Nanti buat para tokoh-tokoh dikasih kesempatan di dalam ruangan, ya. Ayo, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik.
Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan itu. Di Tarim itu ada 360 masjid. Afagir pernah dengar juga, Habib Masyur pernah mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan sampai 400 masjid dalam satu desa. Satu desa 400 masjid. Di sini masjid, di situ masjid, di situ masjid. Makmur semua masjid. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama seneng, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalau kamu berani mengingkari Ba'alawi, berarti kamu sebenarnya mengingkari seluruh tradisi keilmuan Islam yang telah menyebar di Indonesia. Bang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Nanti, kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Akhirnya bu, tangan Kanjeng Nabi niku bu, metu ke kuburan bu, metu bu, tangan Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang. Ya, orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Dia tahu kamu. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa. Kenal Habib Abu Bakar, gempar satu kota Aden. Siapa yang gak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden itu ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Aden. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karena mamahnya hebat. Serah, ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sekarang. Nggak bisa diminum lagi susu dari tahun kapan. Tapi kok kalian betah di negeri kami? Itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim, sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Di Tarim itu 1 jam sebelum subuh ada seorang dari Maroko datang ke kota Tarim. Ketika dia itu mau ke masjid, dia jalan dari rumahnya menuju masjid. 1 jam sebelum subuh, dia setiap kali lewat rumahnya orang itu, di pintunya mendengarkan mereka lagi memulai membaca surat Yasin. Yang sini lagi baca, yang sini lagi baca. Jalan ini semua sampai menuju masjid ini lagi baca surat Yasin semua, lagi qiyamul lail, lagi baca Quran semuanya. Jalanan kota Tarim, guru bagi orang yang nggak punya guru. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas
Habib Ali bin Syahab juga menerangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwa yang dimaksud dari syawari'uha syekhun liman. Katakan para ulama Hadramut, sa'afi tarim yakfi. 1 jam. Sejam aja, sesaat di Hadramut di Tarim cukup bekal. Kenapa? Karena Allah Habib, belajar itu bukan cuma di pondok pesantren, bahkan di pasar sekalipun banyak ilmu yang kita petik. Negara Habib tuh panas, kering, kontang.